Pemerintah bersama PSSI kejar naturalisasi amunisi baru Timnas Indonesia jelang lawan Jepang. Reaksi mengejutkan pelatih Jepang jelang lawan Timnas Indonesia, lempar keluhan. Padahal masih bulan depan, tapi pelatih Jepang sudah tahu nanti lawan Timnas Indonesia akan Pemerintah bersama PSSI kejar naturalisasi amunisi baru Timnas Indonesia jelang lawan Jepang. Pemerintah bersama PSSI sedang mengejar proses naturalisasi ini. Amunisi baru itu diharapkan bisa membela Timnas Indonesia pada November 2024 mendatang. Di mana, pada November 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan bermain melawan Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga mendapatkan amunisi tambahan usai hadirnya Mes Hilgers dan Eliano Rejders. Keduanya sudah terlibat saat skuad Garuda meraih 1 poin dalam 2 laga away menghadapi Bahrain, 2-2, dan Cina, 1-2. Proses percepatan naturalisasi untuk menambah amunisi baru Timnas Indonesia, diharapkan bisa jadi daya gedor untuk terus mempertahankan asa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Menpora, Dito Aryo Tejo, mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, untuk mempercepat proses naturalisasi amunisi baru Timnas Indonesia tersebut. Bahkan usai dilantik di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024, Dito langsung meminta bantuan kementerian dan lembaga terkait, untuk mempercepat proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia tersebut. Baru dilantik hari ini, kembali menjadi Menpora, di Istana saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini, ujar Menpora, Dito Aryo Tejo. Amunisi baru Timnas Indonesia yang dikejar percepat naturalisasinya adalah Kevin Dix, pemain FC Copenhagen. Kevin Dix sendiri resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. Erick Thohir memperkenalkan sekaligus berjabat tangan dengan Kevin Dix pada 12 Oktober 2024 lalu. Proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu diproyeksikan bakal rampung pada November mendatang. Kevin Dix juga direncanakan untuk bisa tampil membela skuad Garuda saat berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan, proses naturalisasi Kevin Dix, dan akan koordinasi selanjutnya, jelasnya. Reaksi mengejutkan pelatih Jepang jelang lawan Timnas Indonesia, lempar keluhan. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberi komentar mengejutkan jelang melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski timnya melewati dengan cukup mulus tantangan di grup C sejauh ini, Moriyasu tetap memiliki keluhan yang diutarakan jelang duel melawan Timnas Indonesia. Moriyasu mengeluhkan ketatnya persaingan di grup C menuju Piala Dunia 2026. Dia pun menilai pertandingan tandang melawan Timnas Indonesia tidak akan berjalan mudah. Saya rasa ini bukan jalan yang mudah menuju Piala Dunia, kata Moriyasu dikutip dari Soccer King, Selasa, 22 Oktober 2024. Kami akan mengambil jalan yang sulit selangkah demi selangkah dan mendapatkan hak untuk berpartisipasi, sambungnya. Moriyasu pun meminta para supporter untuk terus mendukung terlepas Jepang saat ini masih diunggulkan. Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan dukungan untuk timnas Jepang sangat penting, terkhusus dalam laga tandang. Kami akan berjuang untuk Jepang,
Jadi kami ingin meminta tolong seluruh masyarakat dan pendukung untuk dukungannya, ucap Moriyasu. Ya, Timnas Jepang akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 15 November 2024. Samurai Biru, julukan Timnas Jepang, bertamu ke Indonesia setelah hasil minor melawan Australia. Ya, untuk pertama kalinya Timnas Jepang gagal meraih 3 poin usai ditahan imbang Australia, 1-1, di Saitama Stadium pada 15 Oktober 2024. Walau demikian, Samurai Biru saat ini masih memimpin klasemen Grup C. Mereka total sudah mengoleksi 10 poin. Kondisi berbeda dialami Timnas Indonesia. Mereka belum sekalipun menang di Grup C, sehingga terdampar di urutan kelima pada klasemen sementara saat ini. Timnas Indonesia mengakhiri 3 laga awal dengan hasil imbang dan mendapat kekalahan 1-2 dari Cina di matchday keempat. Alhasil, skuad Garuda mengumpulkan 3 poin sejauh ini. Padahal masih bulan depan, tapi pelatih Jepang sudah tahu nanti lawan Timnas Indonesia akan. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan lawan kuat di dalam Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sebelumnya Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi, apakah skuad Garuda juga mampu membuat Jepang tak berkutik? Ternyata, jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, pelatih Jepang sudah mengungkapkan pernyataannya yang mengejutkan. Apa isi pernyataan Hajime Moriyasu sang pelatih Jepang tersebut? Pernyataan pelatih Jepang ini diungkapkan sesaat setelah mereka berhadapan dengan Australia. Saat itu, Jepang berhasil ditahan imbang Australia dengan skor 1-1. Hasil imbang ini tentu mengejutkan banyak pihak karena tak menduga rekor kemenangan Jepang akhirnya patah di tangan Australia. Usai hasil imbang tersebut, pelatih Jepang kemudian memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa di babak ketiga ini sangat sulit untuk mempertahankan rekor kemenangan. Kami mengetahui bahwa sulit untuk terus menang di kualifikasi akhir, ujar pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, seperti dilansir tvonnews.com dari Supersport. Termasuk juga ketika nanti melawan Timnas Indonesia, bagi Hajime Moriyasu bukanlah hal yang mudah untuk mengincar hasil menang. Walaupun masih akan berlangsung di bulan depan, pelatih Jepang sudah tahu bahwa menang melawan Timnas Indonesia tidak akan semudah yang dibayangkan. Setelah bermain melawan Timnas Australia hari ini, kami menyadari lagi bahwa sama sekali tidak mudah untuk menang di kualifikasi akhir ini, ungkap pelatih Jepang. Kami akan memastikan persiapan yang baik dan menjalani pertandingan satu persatu, jelanjutnya. Timnas Indonesia terakhir kali bertemu Jepang dalam Piala Asia 2023 dan saat itu skuad Shin Tae-yong kalah dengan skor 3-1. Dengan susunan pemain dan strategi yang matang, kini Timnas Indonesia optimis mampu mengambil poin dari pertandingan melawan Jepang yang akan berlangsung pada 15 November mendatang. Bagi Timnas Indonesia, mengumpulkan poin terutama poin kemenangan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat kedua Grup C. Ahmed Alkaf buka suara usai pimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Setelah hampir 2 pekan menjadi sasaran kritik netizen Indonesia, wasit Ahmed Alkaf akhirnya muncul ke permukaan. Wasit asal Oman tersebut muncul di media sosial dan membuat postingan dengan kata-kata mutiara. Ahmed Alkaf sebelumnya membuat murka pencinta Timnas Indonesia karena berlaku tidak adil saat memimpin laga Bahrain melawan Timnas Indonesia di Stadion Nasional, Rifa, pada 10 Oktober 2024 lalu. Contoh paling nyata, sang wakil Tuhan di rumput hijau ini tidak meniup peluit panjang untuk mengakhiri pertandingan. Padahal waktu di masa injury time sudah habis. Kala itu, Timnas Indonesia sudah unggul 2-1 atas Bahrain. Alih-alih menghentikan laga saat waktu habis, Alkaf masih melanjutkannya. Wasit berkepala pelontos itu baru mengakhiri pertandingan beberapa detik setelah Bahrain mencetak gol pada menit ke-99. Usai laga, Alkaf dibombardir kritik oleh netizen. Bahkan, akun Instagramnya sempat hilang karena tak tahan akan hujatan yang datang. Kini, ia muncul lagi di media sosial. Alkaf membuat postingan dengan kata-kata mutiara, sehingga mendapatkan sorotan dari netizen tanah air. Tidak ada yang lebih besar dari rahmatku. Islam dan kesejahteraan bersama mereka. Kamu hidup damai dalam segala keadaan. Alhamdulillah selalu dan selamanya, tulisnya. Netizen Indonesia yang melihat unggahan Alkaf ini pun memberikan reaksi. Kezaliman Anda sebagai pengadil lapangan akan menjadi saksi di alam kubur nanti, tulis seorang netizen. Beda dengan AFC, FIFA pastikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di Indonesia. Tolak main di Indonesia, Bahrain kalah WO. Beda dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa,
25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito Aryo Tejo. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman kalau berada di Indonesia itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan. Lanjut pria yang untuk kedua kalinya dilantik sebagai Menpora Republik Indonesia. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO. Tegas politikus Partai Golkar ini. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga Timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang mengharapkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. 2 hari setelah BFA melemparkan permintaan, AFC memberi tanggapan di atas. Dalam rilisnya pada Jumat 18 Oktober 2024, AFC akan mengajak FIFA, BFA dan PSSI untuk duduk bareng sebelum keputusan diambil. Jadi bagi Anda pencinta sepak bola tanah air tak perlu khawatir Timnas Indonesia gagal bermain di kandang sendiri saat menghadapi Bahrain. Sebab, FIFA sudah menyampaikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menpora Dito Aryo Tejo. Dengan begitu, peluang Timnas Indonesia menang atas Bahrain terbuka lebar. Jika menang atas Bahrain, peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 semakin hidup. Bahrain dijatuhi 3 sanksi dari FIFA jika tolak bertandang ke markas Timnas Indonesia. Bahrain kemungkinan bisa mendapatkan 3 sanksi dari FIFA jika tetap menolak bertandang ke markas Timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain dijadwalkan menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun, mereka meminta kepada AFC agar duel tersebut digelar di luar Indonesia alias tempat netral. Alasannya karena Bahrain takut akan keselamatan pemain lantaran sebelumnya mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia pasca laga kandang di Rifa yang berakhir 2-2. PSSI telah memberikan pernyataan bahwa pertandingan seharusnya berlangsung sesuai jadwal dan venue yang ditetapkan. Pun, PSSI juga memberikan jaminan keamanan kepada Bahrain jika bertandang ke Indonesia. Jika Bahrain tetap takut dan menolak menghadapi Timnas Indonesia di SUGBK, setidaknya ada 3 sanksi dari FIFA yang mungkin mereka terima. Pertama adalah dinyatakan kalah WO. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, bunyi FIFA Legal Handbook. Kedua, berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 715 juta rupiah. Ketiga, Bahrain bisa dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini pernah menimpa Timnas Indonesia pada 1957. Saat itu, skuad Garuda dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menolak bertanding melawan Israel di Indonesia. Hukuman yang sama mungkin bisa diterapkan kepada Bahrain jika menolak bermain di Jakarta. Bahrain minta duel kontra Timnas Indonesia dihelat di tempat netral. Pengamat, Lebay. Pengamat sepak bola, Kesit Budi Handoyo, menilai Bahrain FA, PSSI-nya Bahrain, terlalu berlebihan dengan meminta laga kontra Timnas Indonesia di venue netral. Menurutnya, PSSI hanya perlu meminta supporter untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Bahrain dijadwalkan bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Ini merupakan laga matchday 8 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, BFA telah mengirimkan surat kepada AFC dan FIFA agar laga tersebut digelar di tempat netral. Mereka khawatir dengan keselamatan skuad Timnas Bahrain. Pasalnya, warganet memberikan kritik keras dan teror buntut dari hasil imbang 2-2 kontroversial yang didapat Timnas Indonesia saat bertandang ke Manama pada 10 Oktober 2024. Parahnya, permintaan itu direspons AFC. Dalam pernyataannya, AFC mengaku akan mempertimbangkan dengan serius permohonan tersebut. Namun, pihaknya juga akan berdiskusi dengan melibatkan PSSI, BFA, dan FIFA dalam membuat keputusan. Terkait hal itu, Kesit menilai permintaan Bahrain yang ingin laga digelar di tempat netral terlalu berlebihan. Menurutnya,
Dilmunes Warriors hanya mencari-cari alasan saja. Ia menilai pemindahan lokasi tidak akan bisa terjadi karena kenyataannya saat ini di Indonesia tidak dalam kondisi yang berbahaya. Permintaan Bahrain lebay. Kekhawatiran mereka cuma dicari-cari saja. Tidak ada yang urgent dan tidak perlu juga ditanggapi oleh PSSI. Kata Kesit kepada MNC Portal Indonesia, MPI, Minggu, 20 Oktober 2024. Pemindahan sebuah tempat pertandingan bisa dilakukan jika force majeure seperti bencana alam, perang, kerusuhan, atau tim sedang dihukum karena adanya sanksi dari sebuah pelanggaran yang mereka lakukan sebelumnya, sambung wartawan olahraga itu. Kesit yakin kekhawatiran Bahrain sama sekali tidak akan terjadi ketika tandang melawan timnas Indonesia. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah bagaimana PSSI bisa mengajak para supporter skuad Garuda untuk tertib. PSSI hanya perlu mengingatkan supporter untuk tertib dan tidak melakukan hal-hal negatif saat menyaksikan laga di stadion, itu kas Kesit. Saya yakin ketakutan Bahrain tidak akan pernah terwujud, karena memang tidak ada yang perlu mereka takutkan saat main di Jakarta, tandasnya. Bahrain hanya kena denda sebegini apabila menolak lawan timnas Indonesia di Jakarta, PSSI jauh lebih rugi meski skuad Garuda menang WO. Masyarakat Indonesia dibuat gemas dengan ulah Bahrain yang secara mengejutkan menolak datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia. Adapun timnas Indonesia bakal bertindak sebagai tuan rumah melawan Bahrain pada Maret 2025 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Bahrain melalui Asosiasi Sepak Bolanya, BFA, menyatakan secara resmi menolak datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia. Bahrain pun sudah menyampaikan hal itu kepada AFC dan FIFA. Meminta agar lokasi pertandingan dipindah ke tempat netral. Alasan Bahrain ogah main di Jakarta karena faktor keamanan dan keselamatan. Bahrain takut dengan ancaman dari supporter timnas Indonesia melalui media sosial bakal mengganggu keamanan pemainnya jika bertandang ke Jakarta. Asosiasi akan mengirimkan permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keamanan tim Bahrain. Karena, keamanan, ini adalah prioritas utama kami, tulis pernyataan resmi BFA, dikutip Minggu 20 Oktober. Permintaan Bahrain itu buntut dari hujatan masif oleh supporter timnas Indonesia melalui media sosial terhadap Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga skuad Garuda versus Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf itu dianggap berat sebelah, bias, dan tidak adil hingga membuat supporter timnas Indonesia kecewa serta marah. Imbasnya, tak hanya Ahmed Alkaf, timnas Bahrain termasuk para pemainnya juga terkena semprot dan hujatan dari supporter skuad Garuda melalui media sosial. Adapun salah satu kekecewaan berat supporter Indonesia, yakni saat Ahmed Alkaf menambahkan menit waktu tambahan babak kedua menjadi 99 yang menyebabkan timnas Indonesia kemasukan gol oleh Bahrain. Pertandingan pun berakhir 2-2. AFC pun sudah menyampaikan pernyataan resminya. AFC akan menanggapi serius kekhawatiran pihak Bahrain tersebut. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, ditulis pernyataan resmi AFC, dikutip Minggu 20 Oktober. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan, ditulis pernyataan resmi AFC.